rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 55 sampai dengan 56. Salve sahabat terkasih, kembali bersama kami dalam program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Pada kesempatan kali ini, sahabat Sofia dari SMGM Larantuka dengan tema Hosti Kudus akan berbagi pengalaman imannya buat kita semua. Selamat mendengarkan. Halo, salam jumpa kembali dalam channel kesayangan kita, Cerita Iman SMGM. Cerita Iman SMGM kali ini bersama saya, sahabat Sofi dari SMGM Cabang Larantuka. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan saudaraku, semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan dan berkat Tuhan, sukacita menyertai kita bersama keluarga kita tercinta. Saya akan share kembali pengalaman iman saya pada kesempatan kali ini, sama juga seperti yang kali-kali lalu saya pernah share tentang bagaimana Hosti Kudus. Jadi pada tanggal 7 November tahun 2023, baru-baru minggu lalu itu saya berdoa, berpuasa untuk satu wujud. Ada anak saya sedang tes mencari pekerjaan, ada tes bukaan, jadi anak saya daftar untuk ikut tes. Lalu pada tanggal 8 November 2023, hari itu hari tesnya, dan saya seperti biasa setiap pagi itu saya misa pagi harian dan saya buat intensi mohon penyertaan Allah Kudus bagi anak hamba ini untuk bisa membimbing dia mengikuti tes dengan baik dan semoga berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu misa seperti biasa kita misa, lalu pada waktu sambut saya berbiasa kusuk dan mau berbicara dengan Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu kembali saya mendengar suara itu panjang, tapi saya sempat mencatat pas pulang dari misa. Ini saya bacakan suara itu. Menyatakanlah dengan sukacita, dengan riang gembira, dengan tarian, dengan pengeras suara, segala apa yang kamu peroleh dari aku, agar dunia tahu aku mencintaimu. Saya baca kembali ya. Nyatakanlah dengan sukacita, dengan riang gembira, dengan tarian, dengan pengeras suara, segala apa yang kamu peroleh dari aku, agar dunia tahu aku mencintaimu. Saya juga setelah misa itu saya bertanya-tanya kembali, sampai di rumah saya langsung chat anak saya yang sedang tes ini. Saya bilang, apa arti semua ini? Mama juga kurang tahu, tapi seperti berbiasa ada arti semua untuk semua ini, semua pesan ini. Dan saya bilang, apakah kamu lulus? Soalnya mama harus menyatakan dengan sukacita, dengan riang gembira. Dan di sini saya agak melihat satu objek pengeras suara itu, toa itu, saya melihat agak jelas di bayangan. Ketika saya tutup mata itu saya melihat dengan jelas toa ini. Setelah itu ya seperti berbiasa, ibu rumah tangga menjalani rutinitas seperti biasa, tapi tetap terngiang-ngiang. Saya catat, setelah saya catat ini saya menceritakan juga kepada suami dan anak-anak saya apa yang saya dengar ini.
Dan saya bilang, iya memang iman saya masih jauh di bawah. Saya masih bilang, apakah Nona lulus, saya kurang meyakini. Dan kami dua anak mama berjanji bahwa kami tidak memaksa Tuhan, kami berserah seutuhnya apapun itu keputusan Tuhan buat ujian testing kali ini. Apapun keputusan Tuhan, atau berhasil atau tidaknya, itu semua itu yang terbaik dari Tuhan buat kami. Lalu seiring berjalan waktu, di tanggal berapa ya, karena ada tiga tahap testing. Lalu di 2 hari setelah testing itu, sebelumnya itu anak katanya mendengar dari kabar-kabar burung teman-teman yang lain yang ikut testing itu, katanya mereka yang belum mendapat panggilan itu mereka tidak lulus, karena yang lulus itu mereka sudah dipanggil untuk tes tahap kedua. Jadi kami semua di rumah, ini satu grup kecil dalam rumah, jadi kami sudah mulai berbahas tentang kegagalan, tidak apa-apa, harus terus maju dan sebagainya. Lalu pada malam hari ketika hampir jam 9, kami masih berbahas, tapi kakaknya 2 orang ini bilang, kamu sudah dapat berita resmi belum? Sama kakak iparnya juga begitu, harusnya berita resmi karena kamu juga resmi tes, dan berita yang harus kamu peroleh juga resmi, bukan dari teman-teman, seperti itu. Jadi kami semua berharap-harap cemas. Nah, sekitar jam 9 malam ternyata dia mendapat panggilan untuk tes tahap kedua. Berarti anak saya gol di tahap pertama. Di tahap kedua itu dia ujiannya di tanggal 10, kalau tidak salah ya, 10 hari Jumat, tanggal 10, tanggal 11 hari Sabtu, 12 minggu ya, tanggal 10 hari Jumat. Dia tes lagi, dan kembali saya puasa dan doa. Memang selama dia tes itu saya puasa dengan doa, seperti biasa saya lakukan itu buat kalau ada wujud yang sangat perlu untuk kami perjuangkan, kami dalam pergumulan itu, saya biasanya puasa dan doa lebih kusuk untuk itu. Setelah tes tanggal 10 itu ya kembali kami berharap cemas, dan tanggal 12 hari Minggu itu saya misa pagi, misa jam 6 pagi, dan di situ ada pesan lagi. Hari Minggu itu dalam Hosti Kudus setelah saya sambut itu Tuhan menyatakan, kalian menang. Kalian telah menyentuh hatiku yang paling dalam. Saya ulang ya, kalian menang. Kalian telah menyentuh hatiku yang paling dalam. Sahabat semua, saya menangis waktu itu. Meskipun saya belum tahu bahwa anak saya ini lulus atau tidak, tapi suara itu sangat membuat saya terharu. Seorang Tuhan, dia bilang kepada manusia hina ini bahwa kalian menang, kalian telah menyentuh hatiku yang paling dalam. Di situ saya bayangkan ada 4 saudara saya yang sedang berjuang. Saya mintakan untuk berdoa bersama. Itu ada Mama Yus, Mama Sinta, Mama Ursula, dan Mama Rose. Wajah-wajah itu kebayang, mereka biasa bantu doakan saya, pergumulan saya, kami saling sering mendoakan. Membuat saya itu terharu, sangat terharu, dan saya menangis tuh agak larut. Sampai orang sudah selesai sambut, sudah lagu post community, tapi saya masih juga berlutut. Nah, kadang saya larut, sangat larut kalau dengan Tuhan. Dan setelah itu
setelah misa itu saya menunggu semua umat pulang. Saya ada keperluan juga di sakristi dengan pastor. Setelah itu saya kembali sembah sakramen di atas altar. Itu saya menangis lagi karena saya merasakan suara itu sangat menyentuh hati saya. Lalu saya pulang ke rumah, saya kasih tahu juga pada anak saya. Kami masih berharap cemas, hari Minggu itu ada kegiatan arisan. Juga kami masih belum ada kabar tentang tes tahap kedua anak saya. Lalu sekitar jam 9 begitu saya berbiasa tidurnya lebih awal, jadi saya sudah lelap. Sekitar jam 11 malam saya dengar agak ribut-ribut, suami saya dengan anak-anak saya sudah PC grup, mereka sedang rame-rame, ada yang selamat gitu. Jadi saya dikasih bangun suami itu, saya agak kaget, tapi suami saya sedang dengar mereka rame dan mereka omong bahwa puji Tuhan kayak sudah berhasil, tidak pengangguran lagi begitu-gitu, sudah lulus gitu. Jadi saya buka HP saya, melihat pelan-pelan ada pengumuman kelulusan itu. Meskipun dalam tes itu ada juga yang tidak berhasil, dari sekian orang sisa 5, lalu sisa 4. Jadi salah satu tidak berhasil. Saya sujud berdoa, bersyukur, berterima kasih bahwa memang benar saya masih ragu, kurang percaya atas apa yang Tuhan nyatakan dalam Pasti Kudus. Saya tetap berharap cemas, tapi kali ini saya memang bersama anak suami semua tuh kami sudah berserah seutuhnya kepada keputusan Tuhan. Kalau anak gagal, itu yang terbaik dari Tuhan buat dia, karena mungkin ada hal yang lebih, ada tempat pekerjaan atau hal lain yang lebih indah yang Tuhan sediakan. Tapi ternyata pesan Tuhan itu sungguh nyata. Saya harus menyatakan itu dengan sukacita, dengan riang gembira, dengan tarian dan suara. Itu yang akhirnya saya sampaikan ke suami saya. Saya minta izin kalau seandainya berkenan di waktu-waktu ke depan ini saya akan berusaha buat satu misa di rumah untuk sharingkan pengalaman ini. Atau maksud Tuhan seperti apa, saya kurang paham dan kurang mengerti. Tapi saya langsung menghubungi sahabat Nona yang biasa tempat kita berbagi sharing ini untuk dia share ke publik. Jadi saya hubungi dia bahwa saya ada cerita iman, cerita pengalaman iman yang terkini. Lalu sahabat Nona antusias meminta untuk saya langsung share pengalaman ini di channel ini. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, iman kita orang Katolik itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir dalam berupa roti dan anggur kudus ketika kita merayakan Ekaristi Kudus di gereja. Jadi kita menyiapkan hati dan batin kita, tempat Tuhan datang, hadir dan tinggal di hati kita. Saya sendiri pernah bertanya-tanya ke Tuhan, kenapa pastor membagikan itu hanya bilang tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tidak ada tubuh dan darah Kristus. Boleh kita santap itu ketika ada satu momen hari raya besar atau perkawinan dan sebagainya, itu kita menyambut dua wujud tubuh dan darah Kristus. Tapi dalam misa berbiasa selalu tubuh Kristus, tubuh Kristus. Lalu Tuhan juga menjawab bahwa di dalam tubuh itu ada darah. Lalu dalam logika Tuhan juga menyatakan, coba kamu tusuk tubuhmu, akan ada keluar darah atau tidak. Dan akhirnya saya terkenang sebuah cerita dari seorang oma, bahwa seorang pastor yang
meragukan tubuh Tuhan ketika dikonsekrasi di altar kudus. Dia memakai sebuah jarum yang dia siapkan untuk menusuk hosti kudus itu, dan ternyata mengalirlah darah di sepanjang altar itu dan sangat banyak. Sepertinya Tuhan marah akan keraguan itu. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, inilah pengalaman iman saya. Saya mengajak sahabat semua untuk selalu punya waktu untuk Tuhan, menyiapkan hati untuk kehadiran Tuhan dalam rupa yang sangat sederhana. Hosti kudus itu, Dia menanti dan menunggu kita di altar yang kudus setiap saat, kapan saja. Setiap hari kita ditunggu di sana untuk kita boleh datang, menyiapkan hati kita menyambut Dia dan membiarkan Dia bertakhta di dalam hati kita. Mohon maaf sahabatku semua, saya emosional sedikit di dalam pengalaman ini. Sekali lagi, iman kita, iman Katolik itu puncaknya adalah di perayaan Ekaristi. Maka marilah sahabatku semua, siapkan hati dan beri hati untuk tempat tinggal bagi tubuh dan darah Kristus yang merindukan kita setiap saat di altar kudus. Demikian sahabatku semua, semoga sharing pengalaman singkat ini berarti bagimu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam SNGM, melayani dengan sepenuh hati. Amin. Sahabat terkasih, demikianlah sharing iman kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat Sofia, dan terima kasih juga buat kita semua yang selalu setia mendengarkan cerita iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh